Terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang setia Bapa. Kau Allah yang tak akan meninggalkan hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi, Engkaulah Allah Bapa. Dan apa yang Kau firmankan, Kau genapi. Apa yang Kau firmankan, itulah janjimu. Apa yang Kau firmankan bagi manusia, terselamatkan dalam hidup kami ya Tuhan oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami Bapa. Hidup kami biarlah punya prinsip akan kebenaran firman-Mu. Buka pola pikir kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Biar kesombongan kami sekali lagi robohkan Bapa, cara pandang kami yang tidak berkenan. Biarlah Bapa rubah semua rombak, karena jelas Bapa, kebenaran firman Tuhan Bapa tidak akan pernah sama dengan cara pikir manusia. Rana masyike harapatakara namayara. Ya rapatakara nama sukoro nama takara nama sike harada huru tukoro nama sikarapa. Mari Tuhan kami mintakan api-Mu ya rana sukoro tukoro patakara nama sike harana nama sikarapa. Terimalah api Tuhan ya rana sukoro tukoro patakara. Terimalah dalam nama Yesus sike harada sukoro tukoro nama sakara patakara. Biarlah Bapa nyala Bapa dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini pelita kami menyala ya Roh Kudus. Tidak ada yang padam ya Tuhan, sebab api-Mu turun Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, pertajam Bapa setiap karunia-Mu, setiap firman-Mu ya Tuhan dalam hidup hamba ya Roh Kudus. Terbukalah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Semuanya ya. Shalom semuanya ya. Terakhir kemarin saya hari Selasa menyampaikan firman Tuhan tentang kasih karunia ya. Setiap manusia, saya sedikit highlight khotbah tentang kasih karunia ya. Sebelum saya masuk firman yang sebenarnya sudah dikhotbahin di Zoom, tapi hari ini diingatkan Tuhan untuk kembali coba. Tapi mana oh ya. Ya, saya sedikit highlight khotbah saya tentang kasih karunia ya. Setiap manusia itu perlu namanya kasih karunia Tuhan, disebabkan tanpa kasih karunia Tuhan manusia tidak akan pernah selamat atau bisa kembali kepada sorga. Nah, terlepas saudara Kristen tidak Kristen, kasih karunia Tuhan itu tetap turun ya. Namun ada yang mau mempercayainya, ada yang tidak. Kasih karunia Tuhan itu tidak hanya untuk orang Kristen ya. Semua manusia itu terima namanya kasih karunia. Namun dengar baik saudara, kasih karunia tidaklah menjamin saudara itu masuk sorga. Karena ada banyak orang berpikir bahwa kasih karunia itu adalah kasih Tuhan. Ya memang betul, inisiatif Tuhan itu juga betul. Dan itu adalah hal-hal yang dari Allah, dari sorga turun ke bumi. Ya, dan kasih karunia Tuhan ini, saudara harus tahu, saya nggak khotbah tentang kasih karunia-Nya. Saya khotbah bagaimana kasih karunia ini punya tujuan. Itu intinya khotbah saya kemarin tentang kasih karunia. Ya, jadi saya nggak pintar untuk ngomongin khotbah kasih karunia. Saya cuma mau meluruskan kenapa Tuhan memberikan kasih karunia. Saya juga perlu kasih karunia. Namun dengar baik, ada banyak orang berpikir bahwa dengan kasih karunia ya tanpa perbuatan manusia Pak, itu perbuatan Tuhan. Betul. Namun jangan berpikir bahwa kasih karunia akan membuatmu lenggang kangkung masuk sorga saudara. Karena ada banyak orang Kristen berakhir di neraka. Ada banyak manusia berakhir di neraka karena mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Dengan alasan kasih karunia banyak orang melegalkan namanya dosa. Padahal Yesus sendiri tidak ada satupun ayat mengajarkan kita menyentuh dosa. Ya saat Yesus namanya menyembuhkan 12 tahun pendarahan. Yesus setelah 12 tahun pendarahan tersebut, wanita tersebut mengalami kesembuhan. Yesus bilang, ya imanmu menyelamatkan kau. Ya jadi ada namanya iman yang harus saudara bangun. Bukan saudara berpikir bahwa kasih karunia-Nya yang akan menyelamatkan saudara. Kasih karunia itu hanyalah dampak ataupun juga dari beberapa sisi yang saudara harus tahu. Yang di dalam keselamatan itu satu diantaranya memang kasih karunia. Namun kalau saudara berpikir dengan menikmati kasih karunia saja, tanpa memperhatikan soal iman, saudara justru akan namanya salah persepsi dengan tujuan kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu sekali lagi saya meluruskan ayat firman itu karena banyak orang setelah menerima kasih karunia Tuhan main dengan dosa dengan alasan Tuhan kan sudah selesai di kayu salib. Ya, betul. Ya, dan ada lagi juga orang kayak yang di Bethesda. Tuhan juga bilang, ya jangan berbuat dosa lagi. Ya, ada wanita yang juga dibawa oleh orang Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dibawa di hadapan Yesus untuk dihakimi.
Tapi tidak ada satupun dari pemuka agama itu menghakimi, dan Yesus pun tidak menghakimi. Sebab Yesus memang datang ke bumi ini bukan untuk menghakimi, tapi ingin menyelamatkan seperti dalam Yohanes 12 ayat yang ke-47. Namun dengar baik, kasih Tuhan itu telah nyata. Namun waktu dua wanita itu mau dihakimi, tidak ada yang menghakimi. Yesus pun tidak menghakimi. Yesus juga ngomong pesannya, ya ada pesan Tuhannya. Apa Pak pesan Tuhannya? Yesus bilang ke wanita pelacur itu, janganlah berbuat dosa. Nah, artinya kasih karunia saudara tidak bisa namanya menyatukan dengan dosa. Ya, jadi jangan berpikir bahwa setelah saudara berdosa terus minta ampun, kasih karunia turun dalam hidup kita, terus saudara berbuat dosa lagi. Saudara tidak bisa itu. Ya, karena itu melanggar kasih karunia Tuhan, karena itu sesat menurut saya ya. Dan di dalam firman Tuhan, kenapa Pak kita butuh kasih karunia? Karena dalam Roma 5 ayat 12, semua manusia jatuh dalam dosa dan tidak ada manusia pun yang tidak namanya berdosa. Siapa manusia di sini yang tidak pernah berbohong? Semua pasti pernah berbohong. Siapa manusia di sini yang tidak pernah sombong? Ya, semua pasti kita pernah sombong, pernah iri, pernah ini, pernah mencuri mungkin, pernah berkata kasar, ribut, berantem sama orang, itu dosa semuanya. Itu sebabnya kita butuh namanya kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan, namun dengan baik. Ya, saya kasih tahu bahwa tujuan kasih karunia itu bukan hanya itu, bukan hanya namanya pengampun. Ya, tujuan kasih karunia itu adalah pengampunan, tapi dalam sisi hukum itu ada beberapa yang kita tidak perlu lagi mengikuti. Ya, selain namanya hukum moral. Ya, kemarin saya juga ngomongin tentang hukum Taurat, yang dimana saudara tahu ada hukum Taurat itu ada 613 hukum. Nah, 10 diantaranya adalah hukum moral yang paling sering kita dengar. Ya, jangan ada padamu Allah lain di langit, di bumi, di bawah lautan. Itu adalah hukum moral. Jangan iri, jangan mencuri, jangan maling, bla bla bla, jangan mematikan orang, jangan mengingini istri orang, mengingini ini, mengingini itu, dan sebagainya. Dan itu adalah 10 hukum moral. Apakah itu dihapus, Pak? Tidak dihapus. Itu tetap saudara harus jalani, ya. Namun ada rangkaian hukum Taurat yang lainnya, yang contohnya seperti sebentar saya buka dulu. Ya, hukum seremonial. Tentang namanya kalau dosa itu harus bawa kambing, domba, penebusan. Itu namanya hukum seremonial. Nah, hal itu tidak perlu lagi kita lakukan disebabkan karena Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Nah, namun dengan baik, ya ada namanya hukum sipil. Ya, tadi seperti saya contohkan ada perempuan yang melacur, dan ada hukum Taurat kalau orang berzina itu harus dirajam. Dirajam itu diapain Pak? Dilempari batu. Dan itu harus sampai mati. Ya, yang mencuri ada hukum lagi sipil. Hukum sipil apa ya? Kalau saudara mencuri, tanganmu harus putuskan. Ya, kalau saudara berantem, mukul orang, kena gigi, putus, gigimu pun juga harus diputuskan. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Itulah hukum sipil. Dan itu semua dibatalkan disebabkan ada apa? Kasih karunia. Ya, saya coba merenungi kenapa Tuhan bukan membatalkan dalam arti hukum Taurat yang dibatalkan ya. Tidak semuanya. Jadi jangan jadi perdebatan. Apakah hukum Taurat itu dilakukan apa enggak? Ada yang dilakukan, ada yang tidak. Ya nggak usah ribut lagi masalah hukum Taurat. Ya memang harus dilakukan. Kalau enggak, kita boleh dong maling, pindah agama kan. Itu ada dalam hukum Taurat. Dan itu dimasukkan dalam 10 ya, di dalam loh, yang dimana itu dalam tabut. Nah, tabut ini isinya satu diantaranya adalah hukum Taurat. Nah, dengar baik ya, saya coba merenungi ya, kenapa Tuhan itu coba namanya menggantikan semua ataupun kebanyakan dari hukum-hukum dari orang Ibrani itu, ataupun juga budaya adat istiadat dari orang Yahudi, tidak lagi diserta-mertakan untuk namanya bagi seluruh dunia. Nah, lewat kasih karunia ini turun ya, supaya namanya budaya daripada Yahudi tidak perlu kita ikuti, terkecuali mungkin Tuhan bicara secara detail buat pribadimu. Ya, itu tidak untuk namanya diajar ke banyak orang Kristen sebenarnya, tapi mungkin saudara masuk dalam level tertentu, saudara mau pakai talit, mau pakai namanya atribut orang Yahudi ya silakan. Tapi apakah itu menentukan saudara selamat? Jelas tidak. Itu mungkin saudara dibutuhkan namanya sebuah ketaatan, ada level rohani, ada panggilan tertentu yang saudara harus ikuti apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Nah, setiap kita ini akan berbeda satu dengan yang lain. Nah, hukum itu tidak lagi berlaku karena Tuhan itu luar biasa pintar menurut saya. Kenapa? Karena kalau kasih karunia ini tidak diturunkan, nah saudara mungkin ada yang dari Batak, dari Sunda, dari Yahudi, dari Cina,
dari Papua, dari Ambon, dari timur, dari barat, dari Sulawesi, dari Toraja lah, apa, dari Manado lah, macam-macam. Nah, saudara nggak mungkin namanya mengikuti adat atau budaya orang lain. Ya, contoh Jawa ngikutin budaya Sunda. Ya, atau saudara namanya biasa dari gereja yang lama ke gereja yang baru, biasanya risih. Risih pasti, dan nggak akan sepenuh hati saudara mengikuti. Nah, kasih karunia itu menurut saya luar biasanya di satu titik yang dimana saya juga nggak berpikir bahwa itu punya dampak sebegitu hebat. Ya, saya coba, ini kemarin saya nggak khotbahin itu, nggak saya masukin. Tapi waktu saya lagi ngapain, saya bilang iya juga ya. Nah, ada budaya Yahudi, nah itu termasuk dalam Taurat sebenarnya, entah dalam hukum seremonial ataupun hukum sipil. Namun budaya itu tidak lagi namanya dimasukkan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita dari Sunda, dari Cina ngikutin budayanya Yahudi, kita akan risih dan gak akan sepenuh hati. Ya ngapain ngikutin kayak begitu, yang harus mungkin cara nyanyinya, cara jogetnya, cara begininya, cara berpakaian, kan beda semuanya. Nah, bagi Tuhan itu nggak penting itu semua. Ya, jadi inilah itulah kasih karunia untuk namanya memutuskan. Supaya dulu kan tidak ada kasih karunia, semua keselamatan cuma dari bangsa Israel. Dan hanya bangsa Israel aja yang diperhatikan Allah. Lebih daripada itu tidak ada. Ya, saudara, orang Indonesia tidak diperhatikan. Nah, tapi kasih karunia untuk seluruh muka bumi. Saudara mau belahan dunia manapun, ya sebagai manusia lahir di negara manapun, oleh karena kasih karunia ini, Tuhan itu namanya punya kemurahan. Ya, saudara nggak perlu lagi mengikuti banyak hukum yang tidak perlu namanya kita ngikutin. Ya, kecuali 10 hukum Taurat itu yang harus saudara ikuti. Ada amin, saudara. Di sini ngerti, saudara, tentang kasih karunia. Nah, itu turun supaya saudara itu dapat pengampunan. Ya, bukan saudara berbuat dosa lagi dan menganggap semua itu jadi hal yang enteng dengan alasan kasih karunia. Ya, kalau kasih karunia tidak turun ke dunia, saudara akan harus atau punya kewajiban mengikuti budaya orang Yahudi. Ya, harus begini, pakaiannya mesti pakai topi panjang warna hitam dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak perlu lagi kita lakukan ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu mengatur dunia begitu luar biasa, tidak masuk akal secara manusia, namun hikmat Tuhanlah yang akan mengontrol semua hidup manusia dengan kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, saya juga nggak berpikir tentang itu. Bahkan dalam khotbah kemarin pun saya tidak masukin. Ya, karena pikiran saya terbatas. Tapi waktu saya lagi nggak tahu lah ngapain, mikirin lagi tentang kasih karunia. Ternyata sampai ke titik itu Tuhan tuh luar biasa menurut saya. Ya, jadi saudara mengikuti Tuhan yang tepat, mengikuti Tuhan yang luar biasa, yang ya pokoknya hebat lah ya. Nah, hari ini saya mau ngomongin tentang namanya prinsip kebenaran. Kenapa, Pak? Ini perlu dikhotbahkan. Karena menurut saya ini penting. Nah, saya nggak tahu saudara itu akan jadi bagian yang seperti apa, punya prinsip atau enggak. Ya, ada banyak orang tidak punya prinsip akan seperti apa, punya prinsip akan bagaimana. Ya, ini saudara harus tahu. Jangan saudara masa bodoh dengan semua namanya khotbah ini. Ya, karena ini urusannya dengan manusia, dengan Tuhan nantinya. Nah, coba lihat dulu Matius pasal 6 ayat yang ketiga. Ayat ini udah cukup terkenal, namun saya juga pengen sampaikan ya tentang sedikit namanya maknanya. Ya, karena walaupun banyak orang tahu ayat ini, namun nggak banyak yang menjalankan ayat ini. Ya, lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu barulah ditambahkan atau akan ditambahkan. Jadi belum ditambahkan, kan itu baru, akan itu baru rencana. Ya, jadi belum, ya kecuali dibilang maka semuanya itu kamu akan terima berkat, ya akan katanya. Nah, artinya gini, ada manusia yang memang tidak melengkapi ayat ini. Dikarenakan apa? Dengerin ya, sorga itu punya prinsip. Barang siapa mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan terima namanya berkat Tuhan. Kenapa di sini pakai kata akan? Atau mungkin bahasa lainnya adalah kira-kira lah ya, atau kalau. Nah, tetapi carilah dahulu. Ya. Sebagai manusia, saudara harus memiliki sebuah prinsip hidup, yaitu prinsip kekristenan atau prinsip kerajaan sorga.
Kalau saudara tidak punya prinsip soal kehidupan sebagai orang Kristen, hidup saudara akan bahaya. Ya, di sini dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Dengar baik saudara, semua agama juga punya keyakinan dan punya namanya sebuah Allah atas pandangan manusia masing-masing, punya kepercayaan atau punya agama. Ya, semua kita juga cari namanya kerajaan Allah. Nah, kita Kristen jangan kepedean. Wah, kita ini cari Tuhan. Memangnya agama lain gak cari Tuhan? Ya, agama lain juga cari Tuhan. Walaupun kita akan beranggapan bahwa Tuhan kita lah yang paling benar. Ya, memang begitu kenyataan. Ya, tapi saudara jangan pede dulu. Wah, saya ke gereja. Kamu baru cari. Ya, belum masuk ke level kebenarannya. Makanya firman-Nya bilang apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi memang ada orang Kristen gak belajar prinsip kebenarannya. Cuma datang ke gereja entah ngapain. Ada yang tidur, ada yang cuek, ada yang gelisah, ada yang berpikir bisnis, bukan macam-macam lah pikirannya. Ya, karena apa? Karena banyak orang cuma cari doang. Kalau cari doang, dengar baik saudara, agama yang lain juga banyak yang nyari. Ya, shalom. Nah, beberapa orang Kristen tidak belajar kebenarannya sehingga tidak punya prinsip. Ada orang datang ke gereja dengan berbagai hal. Dia mencari Tuhan. Entah saudara kehilangan apapun di dalam hidup saudara. Namun dengar baik saudara. Saudara datang ke room ini, ya seringkali mungkin dengar khotbah saya atau khotbah pendeta-pendeta yang lain atau di gereja saudara. Tujuan kamu tuh itu loh, membangun sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan sampai namanya masuk dalam kehidupan saudara. Kalau enggak, saudara akan justru namanya jadi orang Kristen yang cuma levelnya mencari Tuhan doang, dan hidupmu enggak akan berubah, apalagi namanya melihat kuasa Tuhan. Nah, inilah saudara harus tahu, banyak penyimpangan hidup manusia ataupun orang Kristen terjadi karena nggak peduli dengan prinsip Tuhan. Tuhan dari sorga punya prinsip. Dia membawa prinsip sorga itu turun ke bumi. Ngapain? Nyelamatin manusia tujuannya. Nah, kalau Yesus nggak bawa prinsip kerajaan sorga, walaupun tujuannya mau menyelamatkan hidup saudara dan saya, tanpa prinsip kebenaran firman Tuhan, nggak akan selamat. Bahkan Yesus akan di bumi, mungkin bisa mati di neraka. Ya, Lucifer ke neraka. Dia juga salah satu ciptaan yang paling mulia. Hidup saudara kalau tidak punya prinsip, cenderung pasti namanya nyimpang daripada Tuhan. Apa tuh Pak prinsip? Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar, asas untuk orang berpikir, menentukan, bertindak, dan mentaati aturan tentang kerajaan sorga. Ada banyak orang Kristen itu berpikir tuh yang bisa ngawur dan salah. Ya, kemarin saya dengar satu pengkhotbah ngomong bagus sekali. Dia bilang 58% orang Kristen terlibat nonton pornografi. Ya. Ini dibikin survei. Di mana Pak? Di Amerika. Di Indonesia nggak ada surveinya. Ya kurang lebih ya sama aja lah sebenarnya. 58% dibilang orang Kristen terlibat nonton pornografi. Kenapa? Mereka berpikir tidak apa-apa kok. Kan saya sudah menikah Pak. Yang ada yang berpikir begitu. 41% menganggap itu normal. Sisanya nggak tahu boleh apa enggak. Dan berapa banyak orang Kristen tuh terlibat dengan namanya dosa perzinahan. Kenapa? Disebabkan karena apa? Orang Kristen tidak punya prinsip akan namanya firman Tuhan. Pak, firman Tuhan itu kalau kita punya prinsip buat apa? Bukan berarti saudara nggak kepake itu semua. Ya sorry ya saya pakai kaos. Sebenarnya saya nggak niat khotbah hari ini. Ya saya lagi duduk manis dengan cantik ya, lagi baca firman sambil ngerenungin firman. Ya tiba-tiba Tuhan bilang khotbah. Nah ya udah yuk. Saya bilang tapi saya nggak ganti pakaian Tuhan. Kaos aja ya. Ya orang Kristen kalau tidak punya prinsip, sekali lagi saya bilang ya,
cenderung hidup saudara akan melakukan banyak dosa dan tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ya, kalau saudara hari ini jadi Kristen pengangguran, itu ciri hidupmu itu tidak punya prinsip sebenarnya. Saya ulangin ya, walaupun saudara makan, wah panas denger kayak gini ya, kenyataannya emang begitu. Saya ngomong bukan jadi hamba Tuhan munafik, saudara. Terima kasih. Karena kita punya banyak namanya kesempatan, ngapain? Melayani Yesus. Yang percaya katakan amin dulu. Kita punya banyak kesempatan. Gereja di mana-mana loh. Kita bukan hidup namanya di hutan gak ada orang, saudara. Malah ngurusin anjing kucingmu yang lebih berharga daripada prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya kadang-kadang ngelihat orang Kristen udah 10 tahun, 20 tahun. Saya punya banyak tetangga orang Kristen. Tapi tidak ada satupun dari mereka ngomongin tentang Tuhan. Padahal saya sering nongkrong sama orang Kristen. Sering. Malah dia yang ikutin gaya-gaya hidup saya. Saya main kartu, dia juga main kartu. Loh, serius. Kita main PlayStation, dia juga ikutan main. Kita begadang, dia ikutan begadang. Kenapa? Kristen kan tidak punya prinsip. Jadi ngapain? Ngekor. Gereja mereka. Saya ngomong begini bukan menghakimi, kita lagi belajar. Ya kalau ngomongin prinsip namanya kerajaan sorga, rasanya saudara udah tahu lah, harus hidup kudus, ya hidup benar, udah tahu lah yang begitu-gitulah. Tapi ngerti nggak bahwa prinsip ini akan terpakai ngapain? Ngadepin setan atau manusia yang ditunggangi setan. Nah kalau saudara jatuh dalam dosa, lo kenapa? Tidak punya prinsip sebenarnya. Dari pendeta ngapain? Tumpang tangan, nggak punya prinsip. Kecuali saudara Kristen baru tobat. Yang begitu karena dia nggak ngerti, ya wajar. Tapi kalau saudara udah Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kayak begitu, nggak punya prinsip tuh namanya. Ada kegiatan nggak pernah mau ikut. Ada doa nggak ikut. Ada ibadah duduk aja manis. Ya, online pak. HP, laptop, ya pakai komputer. Nampak saudara berpikir bahwa ini nyusahin gua aja lah, ngapain? Nggak punya prinsip. Dan cenderung orang nggak punya prinsip, hidupnya liar. Dan saya nemuin banyak orang Kristen, termasuk orang di lingkungan yang saya temui sampai hari ini, liar. Orang nggak punya prinsip, diajak temennya nih, ayo makan saudara. Padahal waktunya pelayanan atau waktunya berdoa, saudara bisa tinggali jam doamu demi apa? Ditraktir makan. Kenapa? Karena nggak punya prinsip. Orang nggak punya prinsip akan hidup terbawa arus. Setan akan bawa hidupmu sesuai dengan arus yang akan dibawa oleh pemikiran iblis. Ingat, iblis itu nggak punya banyak larangan. Iblis itu punya banyak kebebasan. Dan waktu tadi saya lihat saya tadi habis lari juga, habis olahraga, sempat duduk sebentar, lihat handphone, dan saya lihat ada satu video ya menyatakan gini, iblis itu punya perintah. Perintahnya apa? Perintah pertamanya dia bilang adalah tidak ada perintah. Maksudnya gimana sih? Perintah iblis adalah tidak ada perintah. Yaitu apa? Bebas. Kamu mau zina ya silakan. Kamu mau hidup dalam kebohongan nih silakan. Gak ada perintahnya. Gak boleh ya bohong ya kan? Bebas. Kamu mau kabur duit orang silakan. Jadi perintah iblis adalah tidak ada perintah. Artinya apa pak? Bebas. Di sorga udah bisa begitu. Ada banyak persyaratan untuk bertemu dengan Allah. Satu di antaranya, tidak ada seorang pun manusia tanpa kekudusan bisa melihat Allah.
Mau melihat Tuhan? Mau melihat Yesus? Tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Yang mau lihat Tuhan, ayo. Ya, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Jadi untuk melihat Tuhan ngapain? Harus damai dulu. Nggak banyak berantem. Ya. Punya hutang diberesin. Nggak bayar pasti berantem itu. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Yesus. Yuk. Saudara harus tahu. Karena kerajaan sorga punya prinsip akan kekudusan, kebenaran. Dalam kebenarannya, manusia bisa diselamatkan. Dan kembali kepada kerajaan sorga yang kudus pernah hilang dalam hidup manusia dari seorang Adam. Setiap saudara ada prinsipnya akan diberkati Tuhan sebenarnya. Dalam rencana Tuhan. Nah, besok saya akan khotbahin hidupmu masuk rencana Tuhan apa enggak. Ya. Besok. Minggu soalnya saya nggak khotbah karena saya dipanggil ke gereja. Ya, tapi nyatanya banyak yang tidak mengerti tentang Tuhan. Padahal Tuhan datang untuk memberkati kita. Kenapa? Karena banyak orang Kristen ya cuma ngapain? Cari kerajaan Allah, cuma levelnya cari kebenarannya, tidak dipelajari. Makanya hidupnya harus tahu. Supaya saudara ngerti, oh saya sudah cari ke gereja, kebenarannya harus belajar. Supaya apa? Diberkati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, masalahnya banyak orang ke gereja ngapain? Cari namanya berkat Tuhan untuk keperluan hidup doang. Yang membuat hidup saudara namanya terhalang akan namanya firman Tuhan atau kebenaran Tuhan, watak. Saudara, watak ini paling mengerikan menurut saya. Ada orang yang bilang, Tuhan kan baik Pak. Yang bilang jahat siapa? Saya nggak pernah khotbah bilang Yesus itu jahat. Dalam banyak pengajaran yang saya sampaikan, Yesus memang baik. Tapi dalam kebaikan Tuhan nggak bisa dipermainkan. Kalau saudara hidup namanya tidak peduli akan prinsip kebenaran firman Tuhan, bahaya saudara. Sejak saudara namanya, setiap kita ini punya panggilan. Setiap kita ini sekali lagi punya destiny. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Kalau kamu nggak kerjain, akan digantikan dengan orang lain. Ya, dulu ada satu hamba Tuhan ngomong gini, ini hamba Tuhan, ya bisa dibilang adalah salah satu pengajar saya. Suatu hari saya dipanggil Tuhan, dia bilang, Tuhan suruh saya pelayanan ke orang miskin. Dan saya tahu pelayanan orang miskin itu butuh uang luar biasa besarnya. Dan betul saudara, pelayanan orang miskin itu kamu nggak akan dapat duit lah. Keluar duit gila-gilaan menurut saya. Bukan hanya keluar duit, saudara harus tinggalkan kesombongan kita. Kenapa? Bau saudara, ke orang miskin tuh bau, kotor, jorok. Dan mohon maaf ya, mungkin bodoh. Saudara harus keluar semua tuh, bukan hanya uang, all out semua apa yang ada pada kita. Melayani orang miskin tuh susah menurut saya. Kalau ngadepin orang kaya, susah nggak Pak? Susah. Susahnya apa Pak? Sombong aja. Dia akan mikir, nggak perlu. Apa yang dikhotbahin tentang sesuai, yang tidak sesuai dengan logika. Orang kaya biasanya nentang, udah itu aja. Tapi kalau saudara pelayanan sama orang miskin, udah bodoh, jorok, kotor, suka bohong, banyak kayak gitu. Kenapa? Ciri orang suka bohong hidupnya biasanya miskin. Kenapa Pak hidup orang suka miskin Pak? Ya karena suka bohong. Coba lihat orang suka bohong, pasti hidupnya susah. Lo tau dari mana? Ya banyak firmannya kalau mau dibukain. Pantes Pak saya miskin karena saya suka bohong. Lah itu rasain.
Sejak saudara tidak mau ambil kehidupan yang dimana Tuhan tawarkan kepada kita, saudara akan digantiin dengan orang lain. Nah, hamba Tuhan itu ngomong begini, Tuhan suruh saya pelayanan ke orang miskin. Tuhan, ini orang kaya loh. Ya, ini seorang ibu-ibu dan dia dan bapaknya itu dokter. Dia sambil menangis bilang, aku mau Tuhan. Sambil nangis, bukan sambil ketawa, saudara. Karena dia tahu resiko melayani orang miskin tuh akan banyak perjuangannya. Lihat, saudara coba masuk ke Papua. Coba ngajarin lo cara berpakaian, cara bicara, cara attitude, cara makan. Susah. Saudara boleh punya uang mungkin miliaran, triliunan. Coba pelayanan orang miskin. Lo datang ke Nigeria gitu, yang gak ada air. Ajarin dia sekolah. Capek lo ngajarin dia berpakaian. Susah. Ya kalau orang kaya kan kayak gitu-gitu gak usah diajarin, saudara. Udah tahu mereka. Paling otaknya diputar sedikit, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, pelayanan orang miskin itu susah. Dan Tuhan tuh ngomong gini, kalau kamu tidak mau, aku akan cari orang lain. Nah, hamba Tuhan ini ngajarin ke saya. Betul juga. Kalau saudara nggak mau namanya punya prinsip akan kebenaran Tuhan dan seirama dengan Tuhan, kamu akan digantikan. Kalau kamu tergantikan, bisa berpikir, bisa selamat apa enggak? Dia nggak tahu. Saya nggak bilang pasti ke neraka, enggak juga. Yudas. Ingat, saya cuma bilang Yudas tergantikan dengan Matias. Petrus hampir terhilang. Dan akhirnya ditawari, apakah engkau mengasihi domba-dombaku, kata Yesus. Sampai Yesus 3 kali bicara, keluarlah air mata Petrus. Nah, biarlah hari ini juga saya mau menyampaikan, apakah engkau mengasihi domba-dombanya Tuhan? Terus saudara bilang, iya Pak, buktiin. Sebab yang nawarin itu Yesus, bukan saya. Saya pun dapat pertanyaan yang sama seperti saya bertanya kepada saudara. Apakah engkau mengasihi domba-dombanya Tuhan? Banyak daripada saudara tidak peduli. Ini repot. Saya mengasihi anjing saya Pak. Waduh, pusing saya kalau kayak gitu. Lihat Yunus 1 ayatnya yang pertama. Ya, kalau siapa yang mau diberkati? Aminnya banyak, saudara. Kalau ditanya, apakah engkau mau mengasihi domba-domba? Enggak banyak. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa saya nggak ngerti, Pak. Kedua, karena pertama, karena apa? Kamu nggak punya prinsipnya Tuhan. Yesus suruh kita ngapain? Baptislah mereka demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa murid. Itu perintah Tuhan buat kita loh. Masalahnya kita cuma tahu itu. Prinsip kayak gitu dijalanin, nggak banyak orang mau jalanin. Tapi kalau ditanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Jelas Pak, mengasihi Yesus. Munafik sebenarnya. Kosong kayak gitu. Kalau saudara berpikir saya disuruh namanya perhatiin dombanya Tuhan, sejujurnya juga itu bukan gaya hidup saya. Saya ini orang introvert. Orang introvert tuh taunya cuma dirinya kita aja, udah yang lain mah masa bodoh. Tapi saya tahu ikut Yesus nggak bisa begitu. Ikut Yesus kamu nggak bisa cuma ngomongin bisnismu kepada Yesus. Yesus, bisnisku ini gimana? Utangku gimana Tuhan? Pernah nggak otak saudara itu nyantol dengan prinsip Tuhan? Seringkali Tuhan nggak bisa jawab semua pertanyaanmu. Karena apa? Nggak nyambung semuanya. Itu sebabnya orang Kristen berdoa nggak dapat jawaban. Kenapa? Nggak nyambung semuanya. Apa yang Tuhan mau ngomong, kamu mau kemana-mana malah. Yunus 1 ayatnya yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ya, demikian firmannya. Bangunlah, ngapain? Pergi kemana? Ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Lihat, ya, Niniwe adalah musuh orang Israel.
Niniwe itu bukan orang Israel. Niniwe adalah tempat di mana orang hanya mentingin dirinya sendiri. Niniwe itu kota kaya, saudara, bukan gembel. Dan kebanyakan kita tuh pengennya di mana? Niniwe. Lanjut. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepada, lihat. Ya, Alkitab mencatat Niniwe pernah ditegur oleh Yunus. Kota ini akan ditunggang balikan, dan mereka berbalik dari apa? Kejahatan mereka, berbalik dari kelakuan mereka, berbalik cari prinsip kebenaran firman Tuhan. Selamat Niniwe. Artinya waktu dia melakukan kejahatan, tidak ada prinsip Tuhan, tidak ada prinsip kebenaran firman Tuhan dilakukan. Akibatnya apa? Kelakuannya apa? Jahat. Kita bahkan nemuin banyak orang yang aneh-aneh. Ayat 3, tetapi Yunus ngapain? Siap ngapain? Lari. Kemana? Ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat kemana? Ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka kemana? Ke Tarsis. Tarsis itu adalah ujung dunia, ujung bumi. Pada masa itu ada di daerah mana, Pak? Di Spanyol. Dan itu adalah tempat yang paling jauh yang mau dituju oleh Yunus. Ngapain? Ninggalin Tuhan. Saudara jangan berpikir saya nggak mungkin jadi seperti Yunus. Sangat mungkin. Ada beberapa hal yang saudara harus tahu. Ya, satu di antaranya khotbah ini sangat penting buat kita. Kenapa? Ada banyak penyimpangan orang Kristen tidak punya prinsip. Anda jangan merasa bahwa, oh saya peka dengan suara Tuhan. Yunus peka suara Tuhan, lebih peka daripada saudara dan saya. Jangan menganggap bahwa, oh saya pernah pengalaman dengan Roh Kudus. Terserah dengan roh apalah. Masalahnya punya prinsip apa enggak. Yunus audible. Nabi bahkan gelarnya dia. Jangan nganggap bahwa Yunus saya bisa nyimpang. Disuruh ke gereja malah ke mall. Disuruh bertobat malah ke diskotik. Disuruh nginjil, saudara ngapain? Berdoa aja kagak. Mau nginjil gimana? Kalau saudara punya keluarga, saya pengen Pak dia bertobat, yang nginjil dong keluarga. Udah saya perintahkan firman Pak, baca firman dah. Nggak baca gimana mau nginjil? Orang nginjil nggak baca firman gimana mau nginjil? Ngomong aja kayak gitu. Yang baca aja belum tentu nginjilnya bener, apalagi nggak baca. Banyak orang lari dari Niniwe karena tempat yang dituju Tuhan biasanya bermusuhan dengan hatimu sendiri. Ya saya ulangin ya. Tuhan suruhnya bukan ke Tarsis. Tarsis tuh nyaman. Kalau tempat nyaman, kamu sedang di Tarsis bukan di Niniwe. Dan di Tarsis tidak akan pernah dengar suara Tuhan. Oh Pak, saya jarang dengar suara Tuhan. Tarsis hidupmu tuh. Karena Tuhan nyampein pesennya di mana? Niniwe. Tuh Yunus lari ke Tarsis. Saya baca ini ayat. Tuhan gak pernah bicara lagi dengan nabinya ini. Tuhan gak pernah berbicara lagi sama Yunus saat dia coba lari ninggalin Niniwe. Firmannya cuma sekali. Nanti saudara baca aja sendiri di rumah. Ya, cuma 4 pasal doang kok, dikit nggak banyak. Nah ada perkataan. Nah saya coba lompat dulu ya ke Yunus pasal 3. Datanglah firman Tuhan, ya ayat yang pertama,
kepada Yunus untuk apa? Kedua kalinya. Jadi Yesus udah ngomong sekali nih, blek, kamu nggak jalanin, nggak akan ngomong lagi dia yang kedua. Sampai saudara kembali hatimu kepada Tuhan, baru dia akan lanjuti firman-Nya yang kedua. Nah, ini terjadi banyak orang Kristen. Pak, kenapa Pak saya nggak bisa dengar suara Tuhan? Buat apa dengar suara Tuhan? Kalau hatimu tidak bisa disuruh Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tanya sama saya, gimana Pak caranya dengar suara Tuhan? Gampang. Mau disuruh, mau jadi babunya Tuhan. Saudara boleh cariin ayatnya. Dari seluruh Alkitab yang dikasih firman, rata-rata itu disuruh semuanya. Ayo gini, ayo gitu, ke kota ini, jangan ke sana. Pasti ngapain? Disuruh semuanya. Nah, kamu disuruh aja susah. Mau dengar suara Tuhan, ngapain Tuhan capek-capek ngomong sama saudara kalau saudara tidak bisa melakukan apa yang dia mau? Betul apa betul? Ya, betul. Ya kan? Dengar baik saudara. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu Tuhan. Agama yang lain juga cari Tuhan loh. Jangan dipikir Tuhan lu cuma kamu doang. Ini belajar nggak kita ini akan Kristen? Karena namanya prinsip firman Tuhan. Jadi banyak orang ngikutin namanya, ataupun ngikutin namanya kebenaran Tuhan. Sekali lagi saya ulangin ya. Yesus suruh Yunus kemana? Niniwe. Yesus akan nyuruh saudara tempat di mana hatimu tidak suka. Saya nggak suka apa pelayanan kayak gini. Ya Tuhan suka, mau apa? Jadi saya lihat ya orang Kristen bersaksi dan dia dikatain kamu tuh Kristen pengkhianat katanya. Dan dia terintimidasi dengan kata pengkhianat itu. Dan dia bertanya, apakah ini saya ini berkhianat? Terus dia ceritakan kejadiannya. Dalam kejadiannya dia masuk ke satu gereja dan dia pelayanan. Dan saya waktu pelayanan di sana sangat bertumbuh dia bilang. Terus lama-kelamaan terjadi banyak namanya gesekan di dalam. Dan akhirnya dia memutuskan keluar dari gereja itu dan pindah ke gereja yang lain, dan dia menemukan sesuatu yang dia cari. Ya, dia nyari salah satunya adalah saya merasa di sini kayak keluarga. Yang baru ini maksudnya. Ini yang lama mencap dia, kamu ini bertumbuh di sini, keluar, pindah gereja sana, dan menikmati yang di sana. Dicap jadi apa? Kamu ini pengkhianat. Apakah saya pengkhianat dengan kejadian tersebut? Karena saya merasa bahwa saya tidak bertumbuh di sana. Nah, menurut saudara gimana? Ayo, dengan cerita ini. Kesimpulan saudara apa dengan cerita ini? Apa yang bisa saudara tangkapi ataupun juga tangkap dari cerita ini? Apa sih sebenarnya harus diperbuat oleh perempuan ini? Ayo coba sambil mikir saudara. Nah, dia nggak bertumbuh lagi, ribut sana di gereja lama, pindah ke gereja yang baru, dan dia dapat sesuatu yang dia mau. Kayak keluarga lah, macam-macam lah apa yang dia mau, mungkin nyaman Pak di sini. Dan dia pindah ke gereja yang baru ini, dapatkan mungkin kelihatannya kasih Tuhan dan macam-macam. Nah, apa yang dia butuhkan terpenuhi di gereja barunya ini. Nah, dia dicap sebagai pengkhianat dikarenakan dia meninggalkan pelayanannya yang lama dan dia tuh jadi keintimidasi. Menurut saudara, apa yang harus dia lakukan? Atau menurut saudara, atau pendapat saudara apa?
Tarsis itu apa ya? Itu menurut saudara apa yang dia harus lakukan? Harusnya dia begini Pak, harusnya dia begitu. Menurut saudara gimana dengan kesaksian seorang perempuan ini? Oh ya, itu hanya keinginan dia sendiri. Harusnya tetap setia di gereja lama. Kenapa dia harus setia di gereja lama? Ayo coba kasih alasannya. Jadi bisa nanti disampaikan. Lo harusnya setia di gereja lama karena apa? Ayo, tetap di gereja lama. Ya, apa penyebabnya? Ayo. Menurut saya tidak perlu pindah karena di gereja baru suatu saat akan terjadi gesekan. Ya, tapi solusinya apa dari gesekan itu? Nah, itu yang harus saudara belajar untuk namanya ngasih pendapat atau nasihat tuh yang membuat orang tuh punya tujuannya, ada goalsnya gitu. Belum selesai dengan diri sendiri, ya bisa juga, ya. Tapi kalau saudara dibilang lo belum selesai dengan diri lo sendiri, terus solusinya kok gimana gitu loh? Ayo, kira-kira apa menurut saudara? Ya ini bagus, kalian bagus menurut saya yang dimana menjawab hal ini dengan hati yang penuh kasih Tuhan lah menurut saya ya, karena yang kayak begini itu perlu nanti saudara akan ketemu namanya orang-orang yang akan dikondisikan seperti ini. Kalau saudara nggak bisa jawab dengan tepat akan bahaya dan akan merusak hidup orang. Harus rendah hati, fokus dengan Tuhan bukan manusia ya, amin. Tapi yang kayak begitu seringkali kita nggak bisa lakukan dengan tepat ya. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Ya, amin. Ada lagi yang lain? Ayo, keluarin semua pemikiran saudara ya. Yang sudah melayani pasti tahu lah. Ayo, ada lagi yang lain? Ya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjelekan macam-macam ya mungkin. Ayo, yang lain? Jangan tanya saya Pak, utang gua aja belum lunas Pak, pusing kepala gua ditanya-tanya. Ayo, yang lain silakan. Ya. Kalau dasarnya ribut, gesekan, ya itu proses. Dengerin ya saudara. Ini belajar saudara. Nah dia waktu dia pindah, karena apa gesekan? Terjadi sesuatu yang udah gak nyaman lagi, dan akhirnya dia bilang saya ini nggak bertumbuh lagi di sana, dan rasanya udah mentok. Ya karena gini, ya dengan gesekan ya. Dengar baik ya. Dengerin nih orang Kristen. Semua yang saudara sampaikan ya bagi saya gini ya, udah bagus, cuman belum cukup bagus. Masih ngatung sebenarnya. Ya udah bilang harus lihat Tuhan ya, emang akhirnya harus seperti itu. Namun bukan itu yang saya mau sampaikan. Saya nyampein begini. Karena orang Kristen fokus bertumbuh, bukan berbuah. Sekali lagi saya ulangin ya. Karena semua omongan yang kayak begini udah bagus, bukan jelek. Ya, tapi kebanyakan orang akan berpikir yang seperti ini, dan ini normal. Yang Roh Kudus ngomong tuh bagus. Karena mereka anak-anak ini berfokus dengan bertumbuh, bukan berbuah. Ingat ya, pohon ara tuh bertumbuh, ditebang Tuhan karena nggak berbuah. Sebenarnya waktu tepat terjadi gesekan, itu waktunya munculin namanya roh kesabaranmu. Saat saudara pelayanan, ya entah di kantor, entah di gereja, apapun situasi namanya gesekan terjadi, ya ribut dengan pimpinan, bawahan, macam-macam lah. Itu waktunya muncul apa? Buah rohmu. Bukan tumbuh lagi, mau tumbuh sampai kemana? Ya, mau tumbuh sampai kemana? Ya ke langit 7 gitu, tumbuh terus. Nggak ada buahnya, siapa juga mau nempel, tebang juga saudara. Ya itu waktunya saudara apa Galatia 5 ayat 22, 23 dan 24 belajar. Saya juga pernah digesek dengan begitu mengerikan, difitnah dengan berbagai. Saya tetap nggak milih keluar. Kenapa? Itu waktunya ngapain? Nunggu apa Pak? Nunggu Tuhan.
Sampai Tuhan lihat buah roh kita muncul, sabaran kita muncul, hati kita didewasakan, ya hati kita diperbarui, jiwa kita diperbarui. Nah, orang Kristen ngapain? Bertumbuh. Memang Tuhan cari bertumbuh. Goalsnya Tuhan berbuah, bukan bertumbuh. Nah, orang manusia lihat apa? Nggak bertumbuh saya, pindah gereja. Oh, di sini saya nggak bertumbuh, ke neraka saudara lama-lama. Kenapa? Alkitab mencatat ya, yang rantingnya lebat, tidak berbuah, dipotong sama Tuhan, dikumpulin, dibuang ke api. Firman-Nya ngomong begitu. Nah, itu adalah Niniwemu. Bukan malah lari, ninggalin. Yang saudara merasa, ini saya merasa nggak bertumbuh. Itu kan merasa, belum tentu di mata Tuhan begitu. Nah, banyak orang nggak ngerti keadaan hati saudara, penempatannya harus di mana. Mana Niniwe yang saudara harus berdiam diri menghadapi orang-orang kayak begitu dengan pengampunan, dengan didoakan, dengan memberkati. Nah, orang Kristen nggak mau kayak begitu, ya tinggal pergi. Gereja banyak, pindah ke sono. Saya nyaman di sini, kayak keluarga. Thank you. Ya, terus tahun kemudian juga kayak neraka, percaya sama saya. Mau di mana ya sama aja menurut saya. Mau pindah kemana aja sama aja. Gereja selama isinya manusia mah pasti berantem, saudara. Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, saya mau tanya, kenapa? Mau pindah gereja di mana aja kok berantem? Kenapa? Ayo, mau pindah ke gereja ini berantem. Ya, pertama mah, wah nyaman kayak keluarga. Ntar tunggu aja setahun 2 tahun, kamu akan tahu siapa di sekelilingmu itu. Ya, kenapa di sono berantem? Nanti di sini juga bisa berantem, di gereja manapun bisa berantem. Ayo, kenapa? Ayo, ya kita tanya jawab ya, saudara. Sampai saudara kan belajar kayak gitu. Nanti kalau saudara diutus Tuhan bangun gereja, ya ngerti. Ya lah, mau kemana juga sama aja, ribet pasti. Dia, saya pelayanan udah pindah sono, pindah sini juga pernah saya. Sono berantem, sama aja loh, kemana aja juga berantem. Saya bilang. Ayo, egois, kedagingan, belum keluar buahnya, ya. Ayo, yang lain apa? Ya, belum keluar buahnya, karena pilih-pilih Pak. Waduh, ya, udah kayak beli apa namanya? Kayak udah beli buah ya, Bang, beli buah Bang, tak pilih dulu ya. Karena masih bertumbuh terus. Ayo, kenapa? Tuhan mau kita seperti emas terus ditempa ya. Amin. Iya, karena masih MC apa? MC itu egois ya. Kurang dewasa rohaninya kok. Lihat tuh firmannya. Bukan itu semua. Ya, saya pernah ditanya sama Roh Kudus tuh gitu. Kenapa di gerejaku sering berantem? Dan enggak tahu, saya bilang. Yang menurutmu tuh gimana? Saya bilang, anak-anakmu, saya bilang, bukan anak gue. Gereja macam bukan itu. Lihat, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ya, Markus 2:17 ya. Tetapi apa? Orang sakit. Ya, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Dengerin, kenapa di gereja tuh sering berantem? Karena kumpul penjahat di situ.
Kalau kumpulnya orang benar, nggak akan berantem, saudara. Di gereja banyak penjahat soalnya di gereja. Ayo, betul apa betul? Kenapa? Orang kan bilang firmannya, Tuhan cari apa? Orang berdosa. Kenapa kumpul orang berdosa di mana? Di gereja. Yang gimana nggak berantem, saudara? Coba kumpulnya orang bener, ya kan? Nggak berantem karena dia tahu, oh nggak boleh berantem kita. Ya, kalau gereja ini berantem masih kumpul orang berdosa tuh. Makanya ribut terus di gereja. Ya, masih tuding-tudingan, lesek. Ya, sini gesek, dia satu diangkat, naik, wah sirik. Harusnya gue tuh yang jadi WL. Berantem kenapa? Kumpul penjahat tuh di mana? Dia di gereja. Yesus berantem sama penjahat. Yesus nggak pernah berantem sama orang penjahat, sama penjahat. Yesus berantemnya sama orang Taurat. Ya bukan berantem artinya pukul-pukulan, bukan. Maksudnya ngadu argumentasi sama siapa? Sama orang Taurat. Nah jadi kalau misalnya saudara lihat di satu gereja ribut, nggak usah heran. Kenapa? Ya kumpulnya penjahat emang di gereja, mau di mana lagi? Ya selain di diskotik, ya kalau di diskotik lihat ya penjahat sama penjahat. Sudah, ya bisa dugem bareng-bareng luas sih. Tapi di gereja nggak bisa. Wah, lu jabatannya naik, masa gua nggak? PK gua kurang 50.000 ya bisa berantem, saudara. Ya saya pernah apa? Dapat PK 50.000 ya ribut orang. Kenapa? Emang kumpulnya penjahat di gereja. Ya penjahat tuh kumpulnya jangan di gereja, di mana? Di diskotik, saudara. Bisa saling tolong menolong di sana justru. Tapi kalau di gereja, wah ribut, saudara. Kenapa? Bukan tempatnya sebenarnya itu. Ya jadi wataknya masih penjahat. Ya saya berdoa saudara harus tahu. Kalau saudara masih suka ributin namanya pendetamu, kenapa? Penjahat berarti hatimu masih pendosa. Wah saya nggak mau pelayanan di sini, masih pendosa yang begitu. Ya tapi kalau saudara udah diubahkan oleh Roh Kudus, ya saudara akan apa? Sabar, tenang, karena gua nggak sama dengan pendosa itu. Ya bukan kita menghakimi, tapi ini perbedaan orang benar dengan pendosa, saudara. Ada amin, saudara. Ya, jadi gak usah heran kalau, oh pendeta kok ngambil duit orang. Gak usah heran. Gak usah penjahat di situ. Ya, penjahat bisa menyerupai pendeta, saudara. Jadi gak usah terpengaruh dengan tampang pendeta, saudara. Ya, wah pendeta kok ngambilin anak orang. Gak usah heran ya, pendeta kok duit gua utang gak dibayar, itu banyak gitu. Gak usah heran ya, kenapa? Itu kan pendeta penjahat ya, beda ya, pendeta penjahat ya. Ya saudara kalau nggak punya mata roh yang tajam, sulit ngebedainnya. Ya kembali dalam firman-Nya ya, jadi dengar baik saudara, Tuhan nggak cari yang cuman tok bertumbuh kita perlu supaya apa? Lanjut ke level berikutnya, berbuah. Ya, setelah berbuah kamu akan menghasilkan apa yang akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menikmati semua hidup kita. Nah, kalau bertumbuh artinya Tuhan belum menikmati. Kalau saudara tanam pohon di halaman rumahmu, ya saya tanam benih pohon mangga, ya benih mangga, biji mangga kamu kubur, tumbuh, bentuk jadi pohon, naik tinggi 600 meter, udah kayak apartemen tinggi bener, tapi tidak ada satupun buah mangga yang muncul. Ya saudara akan kutukin pasti, ini pohon gak guna nih hidupnya. Ya dan saudara misalnya punya anak, kamu kasih makan, thank you Tuhan, nah, ini bagus sekali Tuhan kasih contoh, kamu kasih makan itu anak ya. Ya terus saudara kasih makan, tumbuh dia, kamu sekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3, S4, S5, S10, S26, nyaingin Samsung bahkan. Yang saking gelarnya pintar luar biasa, nyaingin Samsung saudara, S26. Udah ada ya S26 ya? Apa S25? Ngalahin bahkan tuh ya. Saking pinternya tuh, S-nya udah kebanyakan saudara. Ya, tapi pengangguran, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, kerjanya ngabisin hartamu, anak durhaka. Apa anak yang berbakti menurut saudara kayak gitu? Anak yang menyenangkan atau anak yang perlu dibuang sebenarnya?
Nah, begitulah hidupmu di hadapan Tuhan. Ya, mikirnya sendiri. Yang bilang, tuh anak durhaka. Nah, jangan-jangan kamu justru yang kayak durhaka. Kenapa? Tidak menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan udah kasih makan. Tiap hari berserunya duit mulu. Kasih sama Tuhan duit. Sekolah Tuhan. Kasih Tuhan sekali sekolah yang terbaik. Ya, di Harvard mungkin Tuhan kasih. Tuhan kasih semua. Butuh rumah Tuhan. Kasih. Butuh apa? Mobil. Kasih. Ayo nginjil. Gak bisa Tuhan. Gimana bapakmu di atas itu nggak gemes gitu ngeliatnya ya. Ya nanti tanah dijual nanti habis khotbah dulu. Karena ini bukan ajang berdoa, ajang dengar firman dulu, nanti setelah habis firman selesai baru kita mendoakan. Ya kembali ke dalam ayat yang ketiga. Ini udah jam 8 ya. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap ngapain? Larikan diri. Ya. Ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yapo, mendapat di sana sebuah kapal. Yang akan berangkat kemana? Ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan. Ya. Yang akan berangkat kemana? Ke Tarsis. Ngapain? Bayar biaya perjalanan. Ya saudara, kalau buat ngelakuin dosa, bangun pagi hari aja mau saudara. Saudara kalau untuk bisnis, ya, naik helikopter bayar ratusan juta pun oke. Saudara mungkin buat narkoba keluarin uang jutaan, oke, gak masalah. Yang penting narkoba kirim ke rumah, misalnya gitu. Ya, untuk namanya saudara melakukan dosa, mohon maaf ya, nge-seks sama pelacur. Biasanya kalau orang berzina malam hari, bahkan begadang. Ya kenapa? Teman saya banyak yang begitu soalnya. Ya dunia setannya saya juga main. Saya nggak ikut-ikutan saudara ya, tapi cerita dari teman-teman saya yang main dunia setan ya, dunia gelap ngapain? Begadang rata-rata. Berani bayar harga. Buat ngapain? Perjalanan kemana? Ke Tarsis. Ninggalin Tuhan. Berani mereka bayar harga. Berani keluarin duit. Tapi coba kalau buat pelayanan, udah 50.000 aja. Dibangunin ya, jam 4 pagi sama Tuhan. Bangun, doa, ngantuk Tuhan. Nanti tak kasih 5 miliar. Setelah kamu selesai berdoa 5 menit aja, bangun langsung melek saudara ya. Wah, syikarata karana masuk berotawal. Mana Tuhan 5 miliar? Dengan baik saudara. Kita kalau buat dosa, perjalanannya kita berani bayar. Keluarin bensin lagi naik, gak masalah. Yang penting ninggalin hadirat Tuhan. Dengan baik saudara, itu membuatmu putus hubungan dengan Tuhan. Kamu akan kehilangan suara Tuhan. Kalau suara Tuhan udah gak jadi penuntun dalam hidup saudara, mohon maaf saya harus ngomong, kemungkinan besar kamu akan mati ke neraka. Yunus kalau nggak kembali kepada panggilannya akan mati ke neraka. Orang yang nggak punya prinsip akan kebenaran firman Tuhan, nggak punya rasa bersalah akan tanggung jawab apa yang Tuhan beri. Setiap kita siapa sih nggak pengen diberkati? Tapi hidup kita sebagai orang Kristen dan orang percaya, bukan itu tujuan Tuhan. Tapi saudara harus dipanggil mendengarkan suara Tuhan, dituntun, tidak lain dan tidak bukan, untuk menggenapi rencananya Dia. Karena hidup kita sebentar saudara. Ya saya lihat hidup kayak udah tahun 2020 ke atas. Saudara bisa umur 80 tahun lah, saya juga udah hebat lah. Karena dengan makanan yang penuh olahan bahan kimia, rasanya manusia itu umur 70 tahun aja udah banyak penyakitnya keluar semua. Artinya kita hidup paling 70 tahun nih selesai. Gak lama saudara. Nah saudara umur berapa sekarang? Saya 40 tahun pak. Ya paling umur 30 tahun lagi tewas, pulang
Udah 50-an Pak, ya paling 20-30 selesai dong. Nah sisamu ini sekarang mau ngapain? Buat Tuhan Pak, buktiin. Ya kalau zaman dulu mungkin bisa sampai 100 tahun lah umur lu. Lahir lah tahun 50, 60 itu bisa. Ya mertua saya juga 82 masih jalan ke sana. Ya tapi kalau lihat zaman sekarang udah tahun 2000-an ke atas ya. Yang makanan udah penuh gula, dikit-dikit manis, rasanya udah banyak bakal kena diabetes. Teman saya umur 30 aja udah diabetes, 30 tahun belum. Ya, tapi kalau saudara yang udah lahir di tahun 80 ke bawah, ya umur mungkin bisa panjang. Tapi juga kalau udah tua, nggak bisa banyak gaya, saudara. Ya kalau udah umur 80 kan gayanya udah berkurang, saudara. Nah, tapi kalau kita yang masih umur segini, yuk manfaatin. Saya mengajak saudara, ayo dengan Tuhan. Supaya saudara bisa kembali kemana? Ke kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, saya bukan ngomong gini bukan nyumpahin mati ya, saudara. Lu mati ntar umur segini, bukan gitu, saudara. Saya ngeliat perkembangan zaman ini sudah nggak sehat. Saya umur 40 aja ini udah nyeri, itu udah nyeri. Makanya saya olahraga. Kalau enggak ini tambah bahaya. Ya apalagi saya pengkhotbah, ngapain duduk, diem, baca firman gitu, nggak ngapa-ngapain. Ini bisa parah nanti badan saya di umur 50 udah chaos yang ada gitu. Nah makanya saya dari sekarang tuh selipin seminggu tuh 3 kali olahraga, 2 kali olahraga. Ya biar apa nanti masa yang saya jalanin jangan penyakitan mulai. Saya kalau rasanya kalau udah penyakitan pulang aja lah Tuhan, nggak males saya hidup kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Puji Tuhan umur saya 63 Pak. Ya yuk sisa umurmu mungkin nggak banyak lagi untuk bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, yuk pakai ya. 63 kan rasanya udah banyak lah membuang-buang waktu hidupmu itu. Ya karena saya ngeliat Tuhan itu akan pakai manusia itu sebenarnya umur muda. Saya dipanggil Tuhan itu sebenarnya dari kecil udah dipanggil Tuhan, cuma saya nolak karena sombong. Ya saya SMA udah dipanggil Tuhan, saya pun nolak. Itu tahun 2002. Saya udah dipanggil Tuhan tahun 2002. Tetap saya tolak. Tahun 90-an saya pernah dipanggil Tuhan, masih kecil. Dipanggil Tuhan, tetap saya tolak. Kenapa? Nggak ngerti. Artinya ada banyak namanya spare waktu hidup kita itu terbuang sia-sia. Nah saya masih bersyukur ya, tidak cukup tua ya, udah peot gitu, udah tua nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru cari Tuhan, baru hidupnya mau dipakai Tuhan. Saya bersyukur di umur saya yang masih cukup muda ya, masih produktif 27 tahun, mengizinkan Tuhan pakai hidup saya. Ya maksud saya jangan buang-buang waktu hidup saudara lagi. Berapapun umur saudara, habiskan buat melayani Tuhan. Ya, yang mau katakan amin. Nah, lihat ayat yang ketiga tadi, banyak orang lari ke Niniwe, lari ke Tarsis, lari dari Niniwe, kabur dari Niniwe. Karena apa? Itu musuh saudara. Ya, tempat yang paling biasanya tidak kamu sukai, disitulah saudara akan Tuhan tunjuk. Pak, saya punya kemarahan dengan si A, si B, si C. Tuhan akan suruhmu, itu Niniwe. Ya, kemalasanmu untuk namanya menginjil itu adalah Niniwe. Ketakutanmu yang terlalu besar sehingga mengecilkan kuasa Tuhan dan membesarkan dan mengagungkan ketakutanmu. Dan itu adalah kebodohan yang pernah saya lihat di dalam hidup manusia orang Kristen. Ya, saudara akan bilang, oh Yesus itu luar biasa. Di sini mau mengagungkan ketakutanmu sendiri. Dan Tuhan gak pernah mau melihat apa yang tercetus di mulutmu, sedangkan hatimu berbeda dengan apa yang kamu ucapkan. Dan Tuhan akan lihat yang di sini, bukan mulutmu. Ya, memang dalam firman Tuhan dalam kitab Roma bahwa dengan mulut mengaku, dengan orang percaya, dia akan diselamatkan. Tapi harus sinkron dengan hatinya. Tapi kalau hatimu bilang Tuhan luar biasa, mulutmu akan bilang Yesus luar biasa, Yesus baik. Sinimu ketakutan dan lebih besar daripada imanmu. Ini yang Tuhan lihat.
Saudara tidak suka jalan jauh-jauh, Tuhan akan bawa jauh justru. Saya orang nggak suka jalan jauh-jauh. Lihat Tuhan tuh bawa saya, sono ke sini. Capek Tuhan, saya bilang. Tapi saya tahu itu Niniwe yang harus saya tuju. Ya, manusia cari Tuhan itu banyak, tapi prinsip kebenarannya tidak banyak orang ikuti Tuhan dengan benar. Ya, hidup tidak punya prinsip, cenderung punya pandangan menurut keinginan dan keuntungan secara pribadimu. Karena tadi saya katakan bahwa banyak orang cari Tuhan cuma sebatas keperluan hidup. Pengen sembuh, pengen hutang lunas, pengen ini, pengen itu. Ya cuma sebatas kebutuhanmu aja itu. Tapi kebutuhan Tuhan enggak. Ya, tapi kalau kebutuhan Tuhan terpenuhi oleh dalam hidup saudara, kebutuhanmu pasti juga akan ditolong Tuhan. Amin, saudara. Nah, masalahnya persepsi prinsip Tuhan ini tidaklah banyak orang itu mau belajar. Sehingga banyak orang itu tergoda. Ya, sewaktu iblis menggoda, saudara akan kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan masing-masing. Ya, saya lihat kayak ada orang ya. Ini sering loh, saya kan berdoa udah puluhan tahun ya. Dan konsisten saya. Saya nggak pernah namanya ninggalin doa itu karena ngapain, pengen tidur, nggak pernah. Apalagi buat ngelakuin dosa, nggak pernah sama sekali. Ya, saya kalau misalnya ninggalin doa, ada pelayanan, urusannya pasti urusan Tuhan juga, yang mungkin lebih urgent, lebih penting, dan harus ngelakuin itu. Ya, dan ada orang kalau lagi doa ya, wah Tuhan menyenangkanmu, telepon masuk, cering, angkat. Kenapa? Karena nggak punya prinsip. Ada orang lagi doa ya. Ini saya malas saya saudara negorin ini mah capek. Cuman sebenarnya pikir saya orang begini blow on bagaimana gitu, nggak ngerti saya. Lagi doa nih. Sambil gini-gini, lagi doa loh. Ini bukan kita lagi di kafe. Kalau di kafe sih saudara mau begini terserah lah. Ini lagi doa. Makanya saya bilang, kalau saudara ngelakuin kayak gitu, mohon maaf sekali lagi, nggak tahu blow on apa gimana. Nggak bisa ya namanya punya prinsip menghormati Tuhan. Gini. Haleluya. Sambil begitu tuh. Haleluya. Apanya yang haleluya? Ya malaikat lihat deh, haleluya kelakuannya ini. Serius. Bisa nggak sih namanya taruh aja handphonemu, nggak bakal hilang kok, tenang. Yesus bukan pencuri ya. Saudara lagi berdoa, wah rapat karena ada wasik, melek handphone gua kemana? Yesus yang nyuri ya. Nggak akan dicuri sama Yesus, tenang. Banyak Kristen kayak gitu. Dan mohon maaf, makanya saya bilang, yang kayak begini mau dibilang saya punya prinsip kebenaran, depan mata saya aja ini bisa saya nilai nggak punya prinsip, apalagi di mata Tuhan. Makanya ya kualitas pendoa zaman dulu sama zaman sekarang, jauh beda. Zaman dulu tajam-tajam kalau doa saudara. Saya lihat ini, saya lihat ini. Serius. Kalau sekarang lihat apa? Lihat salah apa? Wah ini ada roh ular. Tajam-tajam zaman dulu. Ya karena saya dulu bergaul beberapa sama pendoa-pendoa yang zaman dulu. Wah ini orang tajam-tajam doanya. Sekarang mah ada. Ya, demo dikit kabur, gimana? Ya dengerin baik ya. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak punya prinsip, kamu akan kebawa oleh prinsip entah orang lain, entah dunia. Artinya gimana Pak? Saya ngasih bukan perumpamaan, saya ngasih label adalah gini. Hidup itu cuma dua pilihan. Punya prinsip atau enggak. Mau bawa arus atau enggak, atau kamu akan terikut arus. Ya. Saya ulangin, hidup itu cuma dua. Punya prinsip atau enggak. Kamu akan membawa arus atau terbawa arus.
Kalau kamu punya prinsip, ya saya bergaul dengan dunia yang sangat rusak. Saya bukan dari kecil tinggal di komplek Pondok Indah, bukan. Saya dari kecil tinggal di kampung, saudara. Walaupun di Jakarta ya kampungan juga menurut saya, tinggalnya di daerah dunia gelap. Dunia perjinan, ngobat lah. Namanya sabu-sabu saya pernah lihat, dari kecil saya udah lihat. Teman-teman saya nyabu, dari SMP itu udah nyabu. Yang namanya ya ganja, cimeng apa segala itu udah lihat. Orang ngerokok mah udahlah, udah bosan lah itu mah. Dari kecil. Yang namanya, mohon maaf ya, pacaran, hubungan seks dilihatin juga Pak? Enggak, maksudnya denger. Oh saya pakai pacar gue gini. Itu teman saya begitu semua. Saya bukan di dunia orang yang dimana Kristen kudus, nggak ada kudus-kudusnya, semua kudus semua. Bukan 90%, 100%. Nggak ada yang benar. Namanya inek, saya pernah lihat teman saya bawa satu kantong isi 5.000 butir. Dikasih lihat ke saya. Pada zaman itu warna pink. Warna pink itu yang paling mahal pada masa itu. Dan sangat berefek tuh paling apa ya? Paling berat lah ibaratnya. Kualitas paling oke gitu kan. Kasih lihat 5.000 butir depan mata saya. Saya lingkungan yang sangat mengerikan. Ya ini saya belum Kristen. Tapi saya berpikirnya bagaimana? Saya orang yang punya prinsip. Kayak gitu-gitu saya nggak perlu ngikutin. Ngerokok lah, narkoba, nggak pernah mau saya. Nah orang prinsip itu nggak akan terpengaruh dengan lingkungan sebenarnya. Saudara akan tertanam dengan apa yang kamu tanam dalam pikiran. Nah, kalau firman tertanam dalam pikiran saya pada masa itu, ya kalau firman nggak ada di dalam diri saya. Ya ini waktu itu saya belum Kristen. Saya udah orangnya memang punya prinsip dari zaman dulu. Maksudnya dari belum Kristen udah begitu model saya. Saya bukan tipe orang itu yang ngelihat apa ikut-ikutan. Ya TikTok joget-joget, kamu joget-joget, ngapain? Ya. Velocity Pak. Velocity ini lambang apa? Illuminati. Banyak orang Kristen Velocity. Nah saya tipe orangnya nggak begitu. Lihat dulu, ini akan kemana ini? Nah orang punya prinsip itu nggak main nyentuh aja langsung, tapi lihat kan lihat orang Kristen kalau joget, wah saudara ya, ngebor sampai ke embus bumi saudara. Saking jogetnya heboh. Goyang kalau di dangdut aja, wah gila itu panggung bisa roboh saudara sama orang Kristen kalau goyang. Tapi kalau lagi ibadah, ayo nyembah. Boro-boro saudara nyembah bener. Ya betul apa betul? Ya saya ngeliat banyak video-video loh, yang follow-follow kadang-kadang saya lihat. Wah gila, di TikTok tuh mukanya diapain lah nggak tahu lah, dimacem-macemin lah. Tapi giliran untuk Tuhan nggak cukup berani. Kadang-kadang tuh jiwamu itu tidak punya prinsip firman Tuhan. Nah ini menjadi masalah. Nah kalau orang nggak punya ini, yang punya prinsip, saya nggak ngomong bahwa saya ini lebih baik daripada saudara, bukan. Saya cuma mencontohkan. Nah saya juga temuin teman-teman saya yang tidak punya prinsip. Salah satunya adalah saudara saya sendiri. Saudara saya sendiri orangnya adalah kalau dia ketemu orang rusak dia. Saudara saya sendiri itu kalau ketemu temen, mohon maaf ya, narkoba ke diskotik, ngikut ke diskotik. Itu nggak punya prinsip. Tapi dia kalau ketemu teman orang gereja, jadi orang gereja dia. Oh berarti itu nggak punya pendirian, ya namanya nggak punya prinsip. Ketemu orang gosip dia. Ya. Waktunya doa, diajak makan, pergi makan, bukan doa. Waktu tahunnya ibadah, ada bisnis, pindah ke bisnis. Kenapa? Memang gak punya prinsip. Dan jangan pikir bahwa Tuhan Pak sayang. Gak akan sayang dengan yang kayak begini mah. Ingat saudara, sorga gak butuh kita kok. Di sorga udah banyak manusia nungguin pintu sorga terbuka lebar, masuk semua manusia. Nih punya rumah lu di sini, punya rumah di sini. Sorga semua lagi nunggu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya punya teman tuh yang janjian nih, itu bisa nggak ada kabar, nggak ada apa, belok langsung berubah. Nah orang
Ini orang ketemu brengsek nih orang. Siapa Pak? Ya nggak perlu saya sebutin lah. Ya saudara ngaca aja dengan diri kita masing-masing. Saudara kalau ketemu orang yang bisa membawa diri saudara kan jadi orang yang benar. Tapi orang kayak begini nggak akan cukup bertahan. Ya pelayanan bisa ditinggalkan dengan sekejap. Jangan berpikir, Pak saya 10 tahun. Sama aja itu, nggak punya prinsip. Karena bagi Tuhan 10 tahun sebentar. Bagimu lama, bagi kita lama 10 tahun. Bagi Tuhan sebentar. 30 tahun Pak, sebentar. 1 abad, sebentar. Makanya kan Tuhan bilang dalam Yakobus, manusia itu hidup seperti apa? Uap. Yang naik bentar, hilang. Ya itu, hidup manusia itu dianggapnya apa ya? Seperti itu di hadapan Tuhan. Sebentar. Nah, saya rindu saudara itu hiduplah punya prinsip kebenaran. Kalau saudara udah dewasa, ya umur udah tua, ya rambut udah ubanan, belajarlah komitmen dengan Tuhan. Jangan kayak anak kecil, saudara. Ya, ini kasih permen, mau nggak? Oh, mau. Oh, di sini tak kasih mobil loh. Oh, pindah, saudara langsung. Haleluya. Ingat, setan itu nggak nawarin kita dengan namanya, ayo yang ikut gua ke neraka. Ya, nggak ada yang mau ikut setan, saudara. Jadi, setan akan nawari semua sesuatu yang menarik matamu, yang untuk saudara bisa jatuh dalam dosa dan terbujuk dengan rayuan setan. Inilah kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa lagi. Ya pernah ada anak muda ngomong sama saya, Pak, waktu teman saya nawarin saya ke diskotik, kenapa saya kayak nggak bisa nolak? Ya karena kamu nggak punya prinsip. Terus saya mesti bagaimana? Efesus 4 baca ayat 17-30. Baca, renungin. Tolong artikan Pak, nggak akan saya artikan. Baca dan renungin. Kenapa saya nggak mau artiin? Karena orang Kristen maunya yang enak. Dijelasin, didiktein, oh enak bener. Renungin, nanti Tuhan akan bicara. Belajar namanya renungin. Makanya dalam Taurat tuh Mazmur tuh betul. Merenungkan siang dan malam. Renungin, nanti kamu akan ketemu sesuatu. Bahkan lebih daripada hikmat saya. Kenapa? Yang memberi itu Roh Kudus. Lebih daripada saya. Amin, saudara. Renungin firman. Saya dapat banyak terjemahan ayat. Nah, apakah dari belajar Pak dari pendeta? Enggak. Saya nggak belajar dari pendeta. Soal ayat ya, soal hidup ya, pendeta ngajar ini. Soal ayat, banyak terjemahin ini. Kayak tadi saya tanya sama saudara, kenapa wanita ini dibilang pengkhianat? Tahu dari mana? Ya Roh Kudus semuanya yang ngajarin. Dari pendeta mana? Kata-katanya bahasa yang sering kamu dengar kok sebenarnya. Cuman penempatannya aja yang Roh Kudus tuh sangat tepat gitu. Lihat Ulangan 11 ayatnya yang ke-16. Nah, kalau orang tidak punya prinsip, ya apakah Tuhan tidak pernah namanya mengingatkan kita jelas dari zaman perjanjian baru agar hidup kita ini punyalah prinsip. Ya, di dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Ini zaman ribuan tahun yang lalu. Yesus bahkan belum lahir ke bumi. Ya, ke bumi, bukan di sorga udah ada. Ke bumi belum lahir sebagai manusia. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ingat, setan gak pernah nampilin pribadinya dia dengan muka jeleknya, dengan bau busuknya, enggak. Allah lain tuh bisa namanya banyak hal yang menurut saudara bisa menarik. Makanya saya sebut sekarang, kalau zaman sekarang apa Pak? Peliharaan. Ya, handphonemu. Orang bisa di WC, ngapain? Berjam-jam. Ngapain? Main handphone. Di mana? Di WC. Tempat paling safety sekarang. Di mana Pak? WC tempatnya namanya. Bukan di genteng, WC. Orang bisa 3 jam, 4 jam, ya bisa 1 hari mungkin di ngapain? Di WC. Ngedekem ya, nggak tahu ngapain. Allah lain. Ya, dengerin ya. Bisulan nanti pantatmu di situ. Bisulan.
"Oh Pak, pantat saya Pak kudisan." Nih salahin, makanya jangan di WC kelamaan. Ya, itu banyak tuh ya. Di WC bawa HP. Sobat, saudara. Ayat 17. Jika demikian, maka aku akan bangkit. Ya, maka akan apa? Bangkitlah murka Tuhan. Kalau Tuhan marah, protekmu hilang. Destinimu akan berantakan semua terhadap kamu, dan dia akan menutup langit sehingga apa? Tidak ada hujan. Ya, usahamu akan morat-marit. Semua yang tadinya sudah diberkati hilang. Jalanmu akan kelihatannya sedikit. Kok lama-lama sulit, makin jatuh dalam dosa dan berantakan hidup. Dan banyak namanya orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Terbujuk. Ada orang-orang kalau yang suka namanya ibadah, ya tahu waktunya ibadah, dia bisa terbujuk dengan apa? Tadi saya bilang, dengan bisnis, dengan pacarmu. Pacarku nggak bisa pulang, saya jemput dulu. Tuhan yang nggak ditemuin, pacarnya yang ditemuin. Kenapa? Nggak punya prinsip. Orang kenapa nggak ke gereja? Kerja terus, Senin sampai Minggu kerja. Karena terbujuk oleh kebutuhan hidup. Iblis rubah semuanya. Hati-hati saudara. Khotbah saya itu kenyataan, bukan omong kosong. Banyak orang berhenti mengikuti Tuhan. Kenapa? Terbujuk. Ya, lihat ayat 17 tadi, belum selesai. Dan dia akan menutup apa? Langit. Kalau Yesus tutup, kamu mau kemana? Ya, saya pernah ngalamin gini loh. Sehingga tidak ada hujan, saya bangkrut saudara, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Itu saya sampai stres, mau ngapain nggak bisa. Gini sono mentok stres saya. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepada. Padahal kita kan tadi saya udah bilang dalam khotbah tadi di awal, Tuhan ini memberkati kita. Kok saya nggak lihat Tuhan? Terbujuk, bukan dengan firman, dengan iblis. Ada Allah lain yang kamu sembah. Saya nggak ada Pak, tetap Kristen Pak. Iya, handphonemu mungkin, anjingmu mungkin, kucingmu, pacarmu mungkin, yang kamu lebih sembah daripada Tuhanmu sendiri. Lebih intens kamu temui. Rokokmu mungkin lebih sering. Oh, ya. Gamemu sering kamu. Alkitab kalau buka game terus, Allah lain. Ayo. Saya juga cinta gamer, saya kasih tahu, saya bukan orang kampungan, gak bisa main game. Saya juga seneng main game. Bapak saya aja main game. Semua keturunan kita main game semua, keluarga saya nggak ada yang enggak. Kalau main game bisa sampai pagi, saudara. Main sampai begadang-begadang. Tanya tuh tetangga-tetangga saya. Saya main game juga gila, saudara. Bukan ya, sejak bertobat tinggalin semuanya. Kalau saudara namanya ikut Tuhan dalam prinsip, ya terus saudara namanya berhenti karena terbujuk oleh Allah lain. Ingat, firmannya tadi bilang apa? Langit tertutup, mata air tidak akan turun, tanahmu akan kering. Artinya apa? Akan masalah hidupmu. Makanya banyak orang Kristen kena masalah, kenapa? Salahmu sendiri. Banyak orang Kristen berhenti mengikuti hati Tuhan, kena banyak masalah. Disuruh namanya beritakan firman Tuhan, disuruh nginjil, malah bisnis, malah namanya ngurusin uang, dan gak sedikit yang kena tipu, bangkrut. Saudara mau jual tanah, gak bisa. Kenapa? Tuhan tutup semuanya. Suatu hari ada pendeta ngomong begini. Dia udah tua, pendeta ini pelayanan di Indonesia. Di kota mana saya nggak tahu. Dan ini beliau sudah tua,
Dia khotbah, selesai khotbah dia bilang, ini khotbah saya yang terakhir di mimbar ini. Sehabis dari khotbah ini saya akan pensiun menikmati masa tua. Dia tutup khotbah itu, selesai, pulang ibadah. Ini saudara mau percaya apa nggak percaya terserah. Sejak dia ngomong begitu, semua penyakitnya keluar. Tiba-tiba asam urat, jantungnya lah, kena di ginjal lah, kena ini, kena itu, sampai dia juga bingung. Semua itu berbarengan saudara, bukan muncul satu-satu, langsung di hari esoknya semua penyakitnya keluar semua. Dan dia cek ke lab, dia pakai disedot darahnya, dicek penyakitnya mengerikan semua, nggak ada penyakit yang ringan ya. Penyakitnya apa Pak? Bisul gitu, nggak ada saudara. Penyakitnya serem-serem, jantungnya kena, paru-parunya udah tua. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan, kenapa penyakitnya banyak benar? Dan Roh Kudus ngomong begini, karena kamu berhenti mengikuti aku. Loh, aku cuma pensiun Tuhan. Cuma aku nggak khotbah aja, bukan ninggalin. Itu kamu berhenti dari mengerjakan apa yang aku perintahkan. Sejak kamu berhenti, proteksiku akan hilang. Penyakit keluar semua. Kadang-kadang kamu nggak sadar bahwa pelayananmu mungkin cuman di depan pintu gereja ya, siap. Itu memprotek keluargamu. Kadang saudara nggak tahu bahwa uangmu yang cuma 100.000, 200.000 yang kamu tiap bulan mungkin ya donasikan ke gereja A buat mungkin anak-anak, buat ini macam-macam, itu memproteksi keluargamu sendiri. Tuhan nggak lihat uang, tapi kamu punya hati melayani. Kamu nggak tahu bahwa mungkin pelayananmu cuma di WC mengutin sampah. Saya pernah pelayanan di tempat sampah loh. Makanya saya kalau ngeliat sampah di WC di orang di Kristen nggak ngeluh, ambil aja saudara. Walaupun jijik sebenarnya, geli. Dan banyak orang Kristen kalau buang sampah sembarangan, khususnya kamar mandi perempuan. Jangan bilang, oh saya pernah di 2 tempat. Semua udah bubar, saya masuk WC perempuan. Ngapain Pak? Ngintip. Kurang ajar tuh, ngapain ngintip tuh? Yang beresin, lihat. WC perempuan paling banyak tisu. Ya, di sini yang perempuan bertobatlah, buang tisu, jangan sembarangan. Tapi saudara melayani itu memproteksi hidup saudara. Dengerin ya, Tuhan kalau proteksi, saudara nggak akan sadar deh. Rasanya kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa rasanya. Ada banyak orang akan terbujuk. Kayak kemarin teman saya bilang, saya nanya orang pintar, Kristen nanya orang pintar, kenapa? Hatinya terbujuk dengan Allah lain. Saya tanya ke teman saya yang pintar, dia bisa melihat. Siapa? Ya dia sih bukan Kristen, orang agama sebelah. Saya ketawa. Ya saya bilang, jangan nyakitin hati Tuhan. Ya, saya punya teman jadi gay. Teman saya jadi gay. Kenapa? Ikut-ikutan katanya. Ikut-ikutan bergaul dengan teman. Ini bukan teman saya pertama. Ya, tapi saya dia jadi gay itu, saya kenal dia udah jadi gay, udah jadi homo. Terus saya tanya, lu jadi gay itu gimana ceritanya? Sebenarnya dia bilang, gue cuma pengen nyoba-nyoba dong. Ya, terbujuk. Saya berdoa saudara harus paham, punyalah prinsip firman Tuhan. Ini firmannya belum selesai sih, masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas. Tapi intinya haruslah punya prinsip. Kekristenanmu akan kuat apa enggak tergantung bagaimana prinsip kebenaran Tuhan kamu hidupi. Lihat hidup saudara.
terbawa arus atau di bawah arus. Saya lagi bawa arus untuk saudara punya prinsip akan firman Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin, saudara. Ini saya lagi bawa arus untuk membawa prinsip ini kepada saudara. Nah, saudara mau tertanam atau enggak, kembali kepada hidup saudara masing-masing. Ya, jangan bosan dengan orang yang bisa membawa arus. Ada banyak orang berhenti soalnya. Merasa pinter itu juga banyak saya temui. Dulunya susah datang dengan saya. Saya ajarin firman, saya ajarin bagaimana berdoa. Keluar dari masalah, keluar dari pergumulan, kesesakan. Wah, udah tahu semua, udah ya bagi saya ya cuma tahu sedikit lah sebenarnya. Tapi dia merasa, wah, gua tahu semuanya. Keluar, hancur lagi di luar. Ya kenapa? Kita butuh proteksi. Butuh ada orang-orang yang mengingatkan, menasehati, mendoakan. Ini jauh lebih penting. Walaupun kadang-kadang khotbah saya mungkin kasar, kadang-kadang mungkin namanya terlalu keras, mungkin ya. Saya ngomong begini bukan merasa ini keras, bukan. Saya nggak merasa begitu, karena orang lain yang ngomong. Karena dalam Amsal 27 ayat 2, biarlah orang lain yang menilai saya, bukan saya menilai diri saya sendiri. Ya saya dengar dari orang-orang lain, bukan dari pendapat saya. Tapi saya nggak pernah namanya mencelakakan orang Kristen untuk jauh daripada Tuhan. Nggak pernah. Saya nggak pernah lakuin itu. Saya akan seret orang Kristen yang mau aja datang ke hadapan Tuhan. Nggak mau ya bodo amat, itu urusan kalian. Gitu. Ya prinsip kekristenan saudara akan terlihat sekali lagi saat saudara ketemu namanya bujukan-bujukan iblis, tawaran-tawaran iblis yang menggiurkan pastinya. Menggiurkan, ayo pindah pelayanan, PK-nya di sini lebih gede, di sono itu mah PK orang B ya, tukang angkot di sini mah premium. Belum tentu dari Tuhan. Belum tentu. Banyak orang pada akhirnya pindah, rame-rame ya. Kemarin ada satu gereja, jemaat yang miskin tolong daftar katanya, yang dari luar juga boleh datang ke gereja kita. Ngapain? Dikasih pesangon tiap bulan 2 juta apa 3 juta. Itu gereja-gereja yang dengar saudara jemaatnya sepi langsung. Kenapa? Pindah ke gereja mereka semua. Kenapa? Duit 2 juta, 3 juta lumayan. 2 juta kalau nggak salah. Sebulan 2 juta. Dikasih dari gereja. Gereja apa Pak? Mau Pak ikut-ikutan Pak. Ya ikut setan lebih enak saudara. Sembah setan aja. Jangan 2 juta, 2 miliar juga dapat. Cari Yesus bukan cari duit. Kalau cari Yesus mau cari duit, setan saya lebih tawarin. Ya, sumbang aja anakmu, tumbalin aja 2 miliar juga dapat kok. Jangan 2 juta. Kenapa? Tergiur, pindah rame-rame. Termasuk beberapa teman-teman yang saya kenal pindah semua. Saya bilang, lihat Yudas akhir zaman muncul semua. Ya demi duit 2 juta, pelayanannya ditinggalin saudara. Dia ada satu gereja di daerah Jakarta Barat lah. Pelayanan ditinggalin, pindah ke gereja itu jadi jemaat. Bayangkan saudara, saya pikir Yudas luar biasa. Ya, lagi menjual dirinya mereka. Seakan-akan ke Tuhan. Belum tentu, Tuhan lihat hatimu loh. Kamu boleh berada di gereja. Tapi apakah penjahat di dalam hati kita berubah? Tadi kan saya bilang, kenapa di gereja suka banyak berantem? Karena kumpul penjahat. Kumpul orang berdosa dan belum bertobat, makanya ribut. Nah, saudara ke gereja, apakah jaminan ke surga? Enggak. Setiap kita akan mengalami sebuah tawaran iblis dalam jumlah tertentu, dalam tawaran level A, level B, level C. Bagaimana saudara mengatasinya? Cuma satu, punyalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak akan tergoyah. Banyak kekristenan itu terlalu murahan menurut saya, dan membuat dia akhirnya menjual semua apa yang harusnya dipertahankan oleh Tuhan, oleh hidup saudara demi nama Yesus. Saya ditawari gereja-gereja ya lumayan besar. Ayo Pak, khotbah di sini aja. Saya nggak punya naungan sampai hari ini. Saya nggak dibawa organisasi manapun. Saya independen. Tidak dibawa gereja manapun. Saat saya ditawari A, ditawari B, dibujuk supaya saya masuk ke gereja mereka.
istri saya ya dengan lantang, enggak, Tuhan nggak suruh. Sampai hari ini saya bertahan. Dan saya sampai hari ini nggak kekurangan hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Ikuti Tuhan. Maka kamu akan dengar suaranya. Kamu akan dengar tuntunannya. Kamu akan dengar pikiran Tuhan. Kamu akan dengar bagaimana dia melangkah dan membawa hidup saudara keluar dari situasi-situasi yang tidak perlu lagi kita alami. Saya tahu saudara akan ngerti tentang prinsip Tuhan itu, tentang kekudusan saudara tahu. Tapi bagaimana itu tertanam dalam hidup kita dan muncul saat harus ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya, kamu nggak akan tahu punya prinsip apa enggak. Nah, kalau saudara adalah orang yang terbawa arus, boleh nggak Pak dibawa? Boleh. Tapi lihat siapa yang membawa kamu. Kalau enggak, kamu akan jatuh, terseret, mati dalam arus itu. Saya berteman banyak dan saya bisa menilai manusia-manusia ya. Satu, saya bukan ngomong gini menghakimi, tapi melihat oh ini orang terbawa arus modal. Dan saya kemarin ketemu satu sekretariat dari satu sinode gereja, dan saya ditanya sekretariat ini ngobrol sama saya. Menurut kokoh, dia nanya saya, si A ini gimana? Saya nggak perlu banyak namanya bicara tentang pribadi orang ini. Saya bilang, saya nggak bilang oh ini orangnya pemarah, itu terlalu lama saya akan ngomongin itu. Oh orang ini sabar, orang ini nafsu makan, gitu, kelamaan saudara kalau ngomongin karakter. Saya langsung ngomong tuh intinya, orang ini tidak punya prinsip dan akan terbawa arus. Maksudnya orang ini kalau ketemu bener dia bener, ketemu orang brengsek jadi brengsek. Wah betul kok yang lu ngomong, katanya. Dia ngomong gitu sama saya. Betul yang kamu ngomong. Ini orang nggak bisa dipegang. Ini orang bisa jadi bunglon, berubah-ubah dengan sesukanya. Saya bilang ya itu tidak punya prinsip. Nah, kalau saudara orang yang kayak begitu, bahaya nggak Pak secara kekristenan tentang keselamatan? Sangat berbahaya. Ya perlu bertobat dan perlu memperbaikinya. Biarlah malam hari ini saudara lihat, wow, saya ini pembawa arus. Ya, ikuti. Saya perlu ikuti Tuhan. Untuk namanya saya pun terbawa oleh arus kerajaan sorga. Karena prinsipnya kita harus ikuti suara Tuhan. Bukan suara hati, tapi suara kebenaran. Saudara diberkati firman-Nya malam hari ini. Bisa katakan amin. Ya, saudara yang mau menabur silakan bisa memberikan persembahan dalam Hineni Ministry. Persembahan saudara itu sangatlah bermanfaat untuk kami terus bisa melayani Tuhan dari tempat doa. Kadang kita membiayai orang yang tidak bisa datang dan macam-macam lah, kita nggak perlu sebutkan. Saudara tinggal berdoa, berapapun jumlah yang saudara ditaruh oleh Tuhan, taruhlah dengan tepat. Ya saya nggak akan namanya memperkaya diri sendiri, ngapain ya, uang persembahan juga nggak seberapa saudara. Ya tapi persembahan saudara itu disalurkan semua untuk bisa memberkati semua tentang pekerjaan Tuhan. Terima kasih yang sudah menabur. Ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus. Berkati Bapa ministry Hineni Ministry Bapa dengan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu juga Tuhan. Semua roh liar Bapa dipatahkan malam hari ini. Mari Tuhan, thank you Tuhan. Aku percaya akan api-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya tadi di awal saya berdoa, saya melihat sebuah api muncul. Artinya firman ini akan menyambar saudara seperti api dan menghidupi pelitamu masing-masing. Ya, karena saya percaya artinya tuh seperti itu. Karena saya melihat sebuah obor nyala, bus gitu. Apinya nyala. Artinya saya lihat ini setelah dikotbain, ada api yang akan menyambar hati saudara. Bisa katakan amin juga saudara. Ya, ini akan sambar saudara dengan kuat. Ya, saudara harus punya prinsip. Thank you Tuhan. Thank you. Nah, ini lagi berdoa saya lihat sebuah kerbau muncul. Ya, muncul kerbau. Kenapa Pak kerbau? Jangan hidupmu itu dicucuk hidungmu seperti kerbau yang ngikutin orang yang akan membawa, bukan kamu membawa orang. Ya, hidupmu itu punya Yesus. Kamu itu bukan kerbau, tapi hidupmu harus punya prinsip.
punya kebenaran, supaya hidup kita ini tidak diseret oleh dosa, diseret oleh ketakutan, diseret oleh kesombongan. Tapi biarlah malam hari ini patahkan semua dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus. Kau Allah Bapa yang luar biasa Tuhan. Berkati Bapa firman-Mu malam hari ini, tanamkan bagi anak-anak-Mu, sehingga kami belajar akan kebenaran prinsip sorga ya Roh Kudus. Hidup kami Bapa diberkati dengan ajaib. Hidup kami boleh diberkati Bapa dengan kemurahan hati-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati.